sama sekali nanti nggak ada logiknya gitu ya. Bahasa itu hanya dipakai untuk memformat gitu ya, bedanya untuk memformat gitu ya. Misalkan yang bisa kita bayangkan kalau Anda menggunakan Microsoft Word gitu ya untuk menebalkan sebuah huruf atau kalimat atau kata gitu kan, tinggal di klik ya menunya gitu ya, menu bold gitu ya. Nah nanti di HTML, CSS itu juga cara kerjanya mirip seperti itu ya. Bedanya kalau di Microsoft Word kan sudah ada icon-iconnya gitu ya. Tapi kalau di HTML dan CSS nanti yang dimodifikasi itu adalah scriptnya gitu ya. Jadi nanti ada script yang dipakai untuk menebalkan huruf gitu ya, mengganti jenis huruf gitu ya. Itu bisa untuk memperbesar gitu ya, memberi warna gitu ya. Nah jadi kita akan bermain-main nanti di aspek visualnya lah ya. Kalau kita bicara web pasti nanti ada dua sisi ya, front end dan back end gitu ya. Oke, saya akan tampilkan slide saya dulu gitu ya. Tadi saya memberikan sedikit intro saja gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Nanti saya akan perkenalan dulu karena tadi belum perkenalan ya. Semester lalu ya saya belum mengajar angkatan Anda ya. Ini baru pertama gitu ya. Nah saya perlu perkenalan. Nah ini akan saya sampaikan hari ini ya. Nanti ada materi kuliahnya, silabusnya seperti apa gitu ya. Tadi sudah saya spill sedikit gitu ya. Kemudian aktivitas kuliahnya kira-kira nanti seperti apa gitu ya. tugas orang Ya ini nama saya Aditya Rizky Widiantika gitu ya. Saya umumnya kebetulan di S1 Sistem Informasi gitu ya. Meskipun kadang saya mengajar juga di D3 gitu ya. Kalau di D3 semester ini saya juga mengajar mata kuliah yang ada hubungannya dengan web juga gitu ya. Jadi bidang saya memang di web gitu ya. Kalau mata kuliah yang pernah saya ajar itu pernah mengajar algoritma, data pernah ya. Kemudian pengenalan perancangan web di semester 2 ini gitu ya. Itu hampir tiap semester saya selalu mengajar ya. Biasanya bisa sampai 2 atau 3 kelas ya. Di semester ini saya hanya 1 kelas ini saja gitu ya. Karena ini mata kuliah wajib ya. Ada berapa kelas angkatan? 7 atau 8? 7 ya? Itu apa 6? Ya, 6 kayak itu. 6 ya, mungkin 1 BCIS ya. Iya. Berarti karena ada 4 dosen ya yang mengajar mata kuliah ini itu biasanya ya. Jadi dibagi ada yang dapat 2 kelas, ada yang 1 kelas gitu ya. Nah, saya kebetulan semester ini hanya 1 kelas ya. Kemudian nanti di semester selanjutnya bisa jadi nanti Anda ketemu saya lagi kemungkinan gitu ya. Karena saya mengajar materi mata kuliah lanjutan ya dari PBW ini adalah pemrograman web lanjut gitu ya. Kemudian kalau FIP PID D3 TI ya, kadang juga saya mengajar e-commerce gitu ya, masih ada hubungannya dengan web juga gitu ya. Nah, dulu ada mata kuliah komunikasi data, sekarang masih ada nggak di SI? Sudah nggak ada ya. Algoritma dan struktur data juga sudah nggak ada ya. Sepertinya ganti jadi struktur data saja ya sekarang. Nah, itu bidang studi yang saya
kuasai ya. Tadi ada mobile and web development yang berhubungan dengan web ya, dari sisi backend, frontend gitu ya, dari servernya atau dari bahasa pemrogramannya gitu ya. Itu memang area saya gitu ya, termasuk optimisasi mesin pencari ya, SEO ya. Saya nggak tahu sekarang masih populer atau enggak ini. Karena kebetulan saya selain mengajar gitu ya, saya juga ikut mengelola media gitu yang ada di Jogja, kebetulan kantornya. Ada yang pernah baca situs web mojok.com nggak di sini? Mojok itu sebenarnya nggak hanya di web ya, ada medsosnya, kemudian ada juga channel YouTube-nya gitu ya. Barangkali ada yang pernah nggak sengaja baca kemudian di medsos gitu ya. Aktif juga di Twitter dan di Instagram gitu ya, sama YouTube. Kalau di YouTube juga ada video-videonya gitu Berarti ya. yang dipakai kan ini semester berapa itu? Konten kreator gitu ya, ada ya, tentu bukan saya saja ya, ada banyak kru di sana. Kalau saya di situ hanya sebagai ya, webmaster lah ya, jadi punya banyak pengalaman ya bagaimana mendevelop web gitu ya, web dari awal sampai jadi produk yang diakses banyak orang gitu ya, termasuk ilmu-ilmu soal bagaimana agar web itu bisa banyak dibaca orang gitu ya, bisa ramah mesin pencari gitu ya. Nah, itu bidang saya di situ ya, termasuk e-commerce gitu ya. Berapa kali juga membantu mengembangkan web-web e-commerce, jualan gitu ya. Bisnis kebetulan kalau di Amikom kan salah satu karakternya gitu ya, ingin mahasiswanya itu punya daya saing entrepreneurship gitu ya. Nah, nanti semoga dengan adanya mata kuliah ini ya yang Anda ikuti, ini kan sebetulnya mata kuliah yang teknis gitu ya. Teknis artinya kalau Anda nanti bisa menguasai gitu ya, ya Anda bisa membuat sesuatu gitu ya dari situ gitu ya. Ya kalau web Anda nanti tertarik dan jago gitu ya, jago bikin web gitu ya, ya pasti akan banyak orang yang membutuhkan jasa Anda gitu ya. Kalau di dunia IT itu kan kalau nggak web sekarang ya aplikasi gitu kan. Nah tinggal Anda pengen ke yang mana gitu ya, mau geluti aplikasi atau web, atau kalau tertarik dua-duanya juga bagus gitu ya. Nah tadi saya sudah menyampaikan ya, kalau di web ini ya, nanti bahasanya ada banyak gitu ya, dan keunggulan web dibanding aplikasi gitu ya. Kalau web itu multi platform ya, artinya kita bisa buka web itu kan di mana saja gitu ya. Mau di smartphone gitu ya, mau smartphone yang canggih, yang rata-rata sampai yang speknya rendah pun pasti ada browsernya ya sekarang gitu ya. Beda sama aplikasi gitu ya, Anda punya iPhone sama punya Android gitu ya, Anda harus punya dua aplikasi yang berbeda ya. Jadi Anda punya APK misalnya yang mau diinstal di iPhone kan nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kita punya web gitu ya, asal punya alamat domainnya gitu ya, apa tinggal diketik gitu ya, ya pasti akan bisa dibuka dimanapun gitu ya. Nah itu kelebihan web gitu ya. Tapi kalau aplikasi juga punya kelebihan gitu ya. Misalkan lebih cepat gitu ya timbang web ya. Kalau web itu bergantung sama ini juga ya, jaringan ya, koneksi data gitu ya. Nah, di sini pasti banyak yang main game gitu ya. Kalau terganggu sedikit sinyalnya gitu ya pasti akan berpengaruh gitu ya. Game-game apa aja? Oh itu Tinder. Jadi email saya ya. Kalau Anda mau berkorespondensi selain pakai email, bisa juga nanti saya dihubungi lewat WhatsApp ya. Di sini ada ketua kelasnya.
Nggak masuk Pak ketua kelasnya. Ketua kelas? Nggak masuk. Oh belum masuk, belum masuk. Ya. Ya nanti tolong diberitahu ya siapapun nanti mungkin perwakilan boleh jadi bisa minta dibuatkan grup nanti saya di set saja gitu ya grup itu. Fungsinya untuk ini aja komunikasi. Nanti kalau ada pengumuman yang harus saya sampaikan, saya bisa langsung sampaikan di grup itu gitu ya, dan lebih cepat gitu ya. Tapi kalau pakai email ya, kalau email itu kadang Nggak kebaca. ya membalasnya kadang perlu waktu gitu ya. Tapi kalau WhatsApp langsung muncul notifnya, Anda semua nanti bisa langsung baca gitu ya. Termasuk schedule entah itu informasi libur atau pas barangkali saya berhalangan hadir jadi bisa diinfokan lebih cepat ya, ada info yang mendadak gitu ya. Itu kemudian yaitu web pribadi saya. Kalau dulu saya belajar web ya awalnya sebenarnya ya selain saya kebetulan di jurusan ini juga ya, kuliah di jurusan IT juga ya. Dulu saya di UGM ya S1 S2 dan, tapi jurusan yang saya ambil dulu namanya masih teknik elektro gitu ya. Jadi saya masih belajar fisika gitu ya, elektro gitu ya, fisika elektro dulu. Kemudian di situ ada konsentrasi yang berhubungan sama IT gitu ya. Akhirnya saya ambil konsentrasi itu, sehingga di situ gelar saya kan Magister Engineering ya, ya. Kalau Anda lihat Bapak Ibu dosen di sini banyak yang Mkom gitu ya, itu komputer seperti komputer gitu ya. Tapi kalau ada yang MT, gitu ya, engineering itu berarti teknik gitu ya. Dan saya kebetulan dari teknik ya. Ya dulu belajar web ya awalnya sebetulnya karena ini ya, karena tertarik aja gitu ya. Awalnya ya hanya ngeblog biasa gitu ya. Zaman waktu itu berapa 15 tahun yang lalu mungkin ya. Itu kan blog itu sedang menjamur gitu ya, orang lagi suka bikin blog gitu ya. Saya masih ingat dulu waktu kuliah itu bahkan di tiap universitas ya itu ada layanan blog untuk mahasiswa gitu ya. Nanti dibuatkan dari kampus gitu ya, ada fasilitasnya gitu ya. Nah, kemudian akhirnya yang ngoprek sendiri gitu ya, mencoba berbagai macam platform blogging ya, ada istilahnya CMS gitu ya. Dulu ada Blogger, ada WordPress gitu ya. Sekarang dalam bentuk desktop juga. Saya juga pengguna WordPress ya, bahkan sampai sekarang itu web saya juga pakai WordPress gitu ya. Ya sekarang bikin web itu juga mudah gitu ya, karena sudah banyak platformnya gitu ya, CMS yang tinggal install ya, di klik ya, install jadi gitu ya, kita tinggal isi aja gitu ya, CMS content management system gitu ya. Tapi kalau Anda ingin coba ya sekedar untuk membuat di profil gitu ya atau CV gitu ya, hanya pakai HTML, CSS gitu ya. Sekarang contohnya juga ada banyak dan bisa dimodifikasi sesuka hati gitu ya. Nanti kalau ada yang berminat nanti menggeluti ini ya, pemrograman web bisa dimulai dari situ saya kira ya. Anda punya ya proyek apa kecil-kecilan gitu ya, membuat entah itu blog pribadi atau sekadar menampilkan CV sendiri gitu ya. Nanti dimodifikasi gitu ya, fontnya dikasih warna yang menarik gitu ya, dikasih animasi gitu ya. Itu bagian yang menarik ya ketika nanti kita belajar front end gitu ya tampilan. Karena nanti kalau di PWL itu pemrograman web lanjut ya, kita belajarnya nanti sudah di level back end ya, di sisi servernya gitu ya. Bahasanya nanti beda ya, kalau di PWL itu kita kan ketambahan bahasa namanya PHP gitu ya. Laravel. Tapi tetap HTML, CSS-nya itu dipakai gitu ya. Jadi itu saling melengkapi nanti. Di PWL nanti. Mungkin
PHP Nah, tujuan mata kuliah ini nanti mahasiswa diharapkan mampu merancang web sederhana dengan bantuan script pemrograman web ya. Itu ada tiga yang penting ya, HTML, CSS dan JavaScript. Itu ada HTML5 itu versi yang terbaru ya, CSS 3 gitu ya. Ini kan tahun Jadi 2010. sebetulnya bahasa HTML, CSS ini adalah bahasa yang WordPress ini. lanjutin nih, Apa? istirahatin nih. yang sudah tua ya, cukup tua, WordPress kan sudah lama digunakan. Ini yang kalau kita lihat sejarahnya, HTML itu awal Zaman-zaman mulanya masih ya main di ketika warnet. browser itu Zaman-zaman masih main di ditemukan warnet aja. tahun 90-an itu ya. Tim Berners-Lee itu ya, yang menemukan protokol HTTP, kemudian ada www itu ya, www, dan ada konsep domain, ada jaringan gitu ya. Dan sampai kemudian bahasanya itu apa? Nah, akhirnya ditemukan HTML ini, ya, bahasa yang bisa berjalan di browser gitu ya. Semua browser sekarang ya harus bisa baca ini ya, HTML, CSS gitu ya. Mau browsernya apapun ya, Opera, Firefox, 2016 itu berarti berapa tahun? Safari gitu ya, dan lain sebagainya. Chrome ya. Nah, kalau HTML itu nanti fungsinya sebagai kerangka gitu ya. CSS itu untuk mempercantik tampilan ya, aksesorisnya gitu ya. JavaScript otak kan. Jadi kalau Anda sekarang lihat web-web yang modern gitu ya, Saya harus yang downloadin. sangat meriah gitu ya, Nyoba-nyobain ini. yaitu pasti CSS-nya itu dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya. Aksesorisnya ada banyak gitu ya. Anda lihat ada slider gitu ya, yang bisa jalan sendiri gitu ya. Kemudian apalagi misalkan tiba-tiba ada pop-up gitu ya, iklan gitu muncul gitu ya, itu kan JavaScript-nya gitu ya. Dan kalau warna, ada web yang kalau dilihat di HP itu bagus banget gitu ya, punya ciri khas gitu ya. Ya itu semuanya sebetulnya yang butuh itu aja ya, HTML, CSS gitu ya, JavaScript. Bukanya apa nih? LK21 kucing anu isi Ya, kawin. nanti mata kuliah yang berkaitan ya, Wibu di banget, semester ya. selanjutnya itu ada pemrograman web lanjut, kemudian ada basis data ya, database gitu ya, konsep-konsep database. Sudah bikin e-commerce kan. Ada e-commerce ya. Terus sekarang namanya di kurikulum Anda ya, yang akan Anda gunakan nanti namanya bisnis digital. Oh, yang konsentrasinya itu ya. Iya, itu nanti ada beberapa konsentrasi ya. Salah satunya konsentrasi yang bisnis digital ya. Iya. Karena ada multimedia, bisnis digital, terus apa lagi gitu ya. Iya sih ya. Bootstrap 5. Nah, ini gambaran singkat ya silabusnya nanti yang akan Anda pelajari. Ini projectnya bikin apa nih? Mau tanya sekarang. Sebagai pengantar ada konsep internet dari yang akan saya sampaikan hari ini. Kemudian kita akan Mulai sih website portfolio boleh. membuat halaman web dilihat dengan HTML5 nanti minggu depan ya. Karena di HTML nanti ada banyak sekali elemen ya, elemen HTML Teknik perlu kita satu persatu. Ya mungkin nggak semuanya ya, tapi elemen-elemen yang sering digunakan. Kemudian dasar. Oh, ini belajar menggunakan teks, tabel, kemudian Ini form orang. gitu ya. itu Ini elemen-elemen yang sering pertama itu muncul ke di header. halaman web ya. Kemudian Setelah header itu Body juga nanti paralel itu juga ada dengan belajar CSS ya. ada nav Makanya jadi biasanya jadi satu kesatuan ya. yang di atas ini. Kalau hanya HTML saja, Navigasi tampilannya nanti monoton ya. dimasukin Kurang header loh. menarik Main gitu lah. footer. enggak Tapi main kalau habis sudah itu ada CSS-nya gitu ya, ada itu set jadi lebih itu buat yang di sini Ah, bisa. jadi di CSS juga nanti ada Ada footer. footer terakhir. elemen-elemennya Itu di gitu bawah ya, sih. yang perlu dikenalkan gitu. Di main tuh nanti Ya. isinya tuh bisa Belajar layout juga. artikel Tapi itunya pakai div. Kita perlu Sama belajar section. Pakai div kan penempatan ya, Pakai layout di asset bisa loh pakai gitu ya. asset. Web yang kita kenal kan selalu nggak bisa ada kalau
Kalau yang udah bagian-bagiannya yang misalnya profesional tuh Iya, gampang. cuma di sini doang. cyber gitu ya, ada putar yang di bawah gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa gini sih website. Standarnya Kemudian rangkumannya cuma itu. belajar JavaScript. Nah, ini JavaScript sebetulnya kalau kita belajar bahasanya ya, nah, yang betul-betul dianggap sebagai bahasa pemrograman itu justru JavaScript-nya ya kalau di web gitu ya, karena dia nanti punya logika juga. Kalau JavaScript itu dia di bawah sini. Kalau ada yang Salah. Script ini. bukan bahasa pemrograman, dia CRC. bahasa markup. Masukin nanti bikin CSS. HTML itu kan kependekan dari Nah, hypertext, CSS di markup sini. language ya. Hypertext ini markup language ya. Kemudian Cascading, kalau style nanti sheet. di akhir mata kuliah sebelum ada final project kita akan belajar menggunakan framework ya, namanya Bootstrap itu. Belum nyentuh Bootstrap sama sekali. Dan Sama. versinya Bootstrap. Untuk proyek dasar sama JavaScript. Untuk final project itu nanti apa, Kak? Final projectnya itu buat apa? Oh ya, nanti akan ada waktunya saya menyampaikan itu ya detailnya ya. Waktunya kedisian gitu. Enggak kan penasaran loh. Ada nanti pasti akan saya sampaikan ketentuannya ya. Oke, Pak. IMG SRC. Iya itu buat ngambil gambar. Misalnya mana di sini misalnya Amin seminggu sih. IMG paling IMG. Terus Versi ART. 5 ya ini. Sama terus yang tambah CSS IMGBG. Ini namanya IMGBG. framework ya. Background. Ini Oh ada bukan. contoh-contohnya di sini. Oh, nanti gambar buat. Bagi color. Nah, Di sini model-model yang seperti ini gitu ya. Bagi gambar jadi backgroundnya. background image. Next sama jangan lupa. Di sini. IMGBG. Model seperti ini. Ini Itu kalau pakai kita style. skill, Style pakai misalkan IMGBG. kalau Misalnya kita image buka kita HP kasih ini otomatis ini salah sebelah. bentuk seperti ini gitu. Nah, Salah background image bagi image. jadi Habis kalau itu kita URL. di layar Oh, URL. yang lebih lebar gitu ya. Aku sekalian ngingetin ini. Aku udah lama nggak nganu web aku ini. Final project ya, kalau di PPW nanti final projectnya dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, outputnya apa kira-kira? Ya outputnya yang Anda mau buat sebuah halaman web gitu ya, yang dikerjakan dengan menggunakan framework nanti ya. Jadi jangan khawatir. Kita akan belajar dari bahasanya dulu ya, bahasa markupnya, kemudian nanti Udah lama nggak. kita buat web yang Kerja. utuh gitu ya dengan bahasa itu gitu ya. Kemudian 4 tahun. nanti coba kita kembangkan dengan menggunakan Misal apa mau nambah framework tahun tapi Bootstrap garansi gitu 2 ya. tahun itu masih ada. Hilang nggak sih garansi? Nambah. Mau Ya nambah ini ada beberapa nambah referensi. nambah SSD. Garansi hilang nggak sih? Kan dibongkar. Enggak ya, tergantung. Tanya aja ini. ROG biasanya di mana garansinya? Biasanya enggak sih. SSD kan. Mau nambah. Kalau Biar jadi 1 tera. kalau nggak berani ke ini service center ya. Referensinya ya. Service center Kalau Asus. mau Tapi biasanya enggak. ya, tapi di Oh, soal zaman dari NS sekarang dapat ini garansi 2 sepertinya tahun. Anda sudah Arti. tidak Tanya aja cuma. Paling enggak sih. terbiasa ya kalau baca buku gitu ya, akan SSD lebih lagi naik. nyaman belajarnya itu ya dari Lagi naik harga internet, ya, SSD. Silakan saja. Paling Tapi dari bisa di internet pun Samsung. juga Apalagi Samsung mah. sekarang Makanya lebih nabung dulu nih, yang nyaman kalau 512. nonton video Belajar gitu ya, 1 tera. video tutorial gitu ya. Itu ada banyak sekali ya di YouTube Nambah gak sih? Apa? Slotnya ada berapa slot? channel-channel yang SSD. menyediakan Ada tutorial pokoknya gitu katanya ya. tuh. Belum berani bongkar. Nambah baru. Cara Iya, nambah. menggunakan HTML, kemudian Hitungannya lokal CSS, disknya tetap saya kira itu Enggak nanti kau bayar jadi, lokal disknya tetap ya. Kalau di sini tetap Tetap eh, cuma referensi nambah. juga gitu ya. Apa tuh kayak? Jadi referensi Iya, untuk nambah. membantu Anda partisi baru. Ah, partisi baru kan. lebih jauh Jadi, lagi gitu ya. Banyak. Lokal disk din kayak gini nih. Jujur saja Karena kalau kan ini dua. Apa Awalnya seringnya? awalnya 2. Mau nambah SSD. Oh.
Iya, Kalau perkuliahan slot slotnya ada ya nggak masalah. nggak akan bisa gitu ya. Masalah Lenovo itu slotnya 2242 sama 2280 NVMe-nya. Tiap Oh. bahasa itu aja Ini nanti 280 elemennya itu mangkatnya. ada sangat banyak ya. Nggak Ini ada aja bisa nih. sampai Misalnya yang gede nih. gitu ya. Matan. Dan kalau ada baca Nih, yang nanti kan ada buku atau aloket kan. buku pemrograman ada Misalnya yang gede nih, CSS itu biasanya Udah jangan bukunya jangan. tebal-tebal gitu ya. Aduh sih. Kalau zaman dulu Nah, ini saya sering silakan. internet itu masih mahal, Bagi masih dulu. jarang gitu ya, jadi masih 150 saja. merasakan baca buku gitu ya, baca buku nanti diketik gitu ya. Kalau sekarang kan nggak perlu ya, ada Beneran, Bos. ada tutorial di internet gitu ya. Kadang Kebagi dua nanti gitu ya. ya, langsung dicoba gitu ya, di copy. Soalnya punya aku yang sudah oh, hampir tampilannya habis. seperti ini gitu. Jadi belajarnya jadi lebih cepat gitu ya. Harusnya dipisah sih. C itu buat sistem doang. Nah, ini ada buku, ada website. Itu sekolah lagi Dari website juga ya. Jadi kalau belajar langsung ke bootstrap-nya, kemudian ada satu referensi yang menurut saya bagus ya di internet. Business School. Legend ini. Resource.com ya. Disebut sama ini. Yang dari Mozilla tuh. MDN itu apa sih? MDN. Panjangan MDN, Mozilla Developer. Di coding banyak banget, Cok. Banyak saran dari situ mana. MS, MS. Ada lagi kan punya itu Microsoft MS Dev apa gimana? Proses ada yang Ada dari ini. MS Dev apa? Yang dari Mozilla tuh apa? P3 Sul tuh udah bagus banget ini. Lengkap banget. Nah ini. Nah, enak nih. Temenku nyoba Enggak, gue belajar di sini. cloning Better Skill. Temen gue. Jadi Ada lagi yang dulu kode editor. saya juga belajar dari Editor. web ini ya. Dulu masih sangat sedikit ya bahasa yang dipelajari di web ini ya. Hanya HTML, CSS, JavaScript ya awal mulanya gitu. Tapi Chris.js. semakin web ini berkembang ternyata Gak usah bandingin di website ini sekarang kita sama bisa belajar tahun bahasa 2000. yang lain ya. Ada SQL, Python, Java, PHP. Dulu aja baru bisa HTML, CSS sudah bisa kerja. Bootstrap sendiri juga Sekarang butuh JavaScript, framework, Wajib baru bisa kerja. Gimana ya? full Mulai stack. Nah saya merekomendasikan Ini ini Tapi kenapa? kebanyakan ini full stack yang rame. pertama itu Karena data scientist kalau kan. belajar lewat Data ini ya, scientist, blockchain, apa sih ini developer, Data analisis, data analisis, atau blockchain, tidak perlu dijelaskan web sama mobile paling rame. berparagraf gitu ya, tidak terlalu banyak kalimat ya. Ini paling hanya untuk poin aja, ini fungsi elemennya untuk apa gitu ya. Kemudian langsung disertai dengan contoh gitu ya. Nah, dan menariknya lagi, contohnya itu bisa kita cek langsung di sini gitu ya. Tapi navigasi ini lumayan bagus udah punya Better Skill. Dia Tipis ya. ada fitur untuk Bikinnya tipis kan. membaca Coba bikin dah, coba. HTML dan Mana? CSS-nya Sini. sampai nanti Ngotak-ngatik punya orang. bahasa yang lain. Mana sih tadi tak simpen di mana ini? Nah, jadi ini kalau Gitu, bener kan? dibawa misalkan ya ini Oh iya. Coba mulai. Misalnya apa? Mau bikin kayak gitu. Hello World dulu, Hello World dah. Hello World Hapus dulu. dulu lah. Ini misalnya pakai div ya. Dibungkus div dulu. Misalnya alah ngalangin. Nah ini bisa langsung kelihatan di sini hasilnya. Misalnya bikin nav ya kan div dan kelas nav. Scriptnya ini outputnya kalau dibuka Ini di luar aja lah. belakang. Taruh di ini aja. Jadi ALT. lebih nyaman gitu ya. Oh ini sintaksnya seperti ini ya. Oh. Jadi langsung di situ. Nah misalnya Navbar, bagian colornya dia hitam ya. Black Ini double. dari Agak hijau-hijau dikit. orange ya. buku kemudian website. Orange. Agak hijau-hijau dikit. Modul ya, Orange, seperti habis itu. Kemudian dari buku Karena mau dipakai subtil tuh pikir sendiri aja. Kan ada penunjuknya kan. Anda mau cari Mau yang bikin kayak gimana sih coba deh. bahasa Indonesia atau bahasa Berarti Inggris? Jupiter tuh kayak gimana sih Jupiter? Jupiter tuh kayak gimana? Jupiter. Oke, kemudian ini soal penilaian ya, aktivitas dan penilaian. Jadi nanti Nah, saya akan ini. tetap menilai Oh, Bikin hasil banyak dulu ya. praktikum Anda gitu ya. Di situ kalau dilihat sekilas yang paling tinggi bobotnya adalah Nah belum kan. penugasan, kuis, laporan praktikum, dan final project gitu ya. UTS dan UAS itu Ini link kemana? mungkin persentasenya enggak Ini mau bikin kayak gini nih. di tengah-tengah aja gitu ya.
Itu berapa? Misal bikin 5 aja kali ya. 5. Kecil gitu ya. Karena itu sebetulnya Harusnya ada membuat laporan harusnya ada A-nya gak sih? pada project saja. Gak usah lah. Ribet. Kan ada sesi Matanya nanti kok gitu. presentasi gitu ya. Presentasi ini yang punya bobot tinggi juga gitu ya. Karena Pakai apa bisa aja? menjelaskan nanti apa yang Anda kerjakan gitu ya. di pada HTML, projectnya gitu ya. CSS, Ya, mungkin Anda JavaScript apa sudah sih? pernah mendapatkan sosialisasi mengenai OBE ya. Kurikulum atau penilaian OBE ya. Itu di SI juga saya menggunakan itu ya. OBE. Nanti ada formnya ya. Jadi tiap pertemuan itu akan selalu dinilai, intinya seperti itu ya. Oke, udah Nanti gitu. ada penugasan. Berarti Responsi. Nah, responsi ini nanti akan dilakukan LIUL apa balik ke ULLI. UL dulu baru LI. pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Kalau di Applikom itu tab apa namanya? Tab mata list. kuliah yang ada praktikumnya sebentar. itu biasanya perlu ada respon. LI, Tujuannya apa? LOLI, Jadi respons ini ULLI. dipakai untuk Oh, bener. UL tuh order ya. Under Anda ya. Underline list. Tab Bener sih. Ada list, beberapa list mata tab. kuliah yang Non. SKS-nya itu bisa sampai 4 gitu ya. Yang mana ada praktikum, ada teori gitu ya. Nah kan Nanti beneran. di BWL ada juga Pak, SKS gitu ya. Dua teori, Display dua teori. inline Tapi kalau di block. BWL itu kebetulan 2 SKS praktikum sama. Nah. Saya jauh dari Margin. Ini red. yang puas sih. Auto. Jangan auto. Kalau 20 penilaian 20 ini saya kira sama 20 semua ya. Nah ini yang bingung kan yang Betul. Enggak, soalnya banyak banget BX, FH. Oh jauh banget. Oh Kampus oke ya. ini Margin. margin 0 habis itu misalnya 50 pixel. Bisa. Kayak kedikitan deh ini. Coba. Ini overview-nya ya. Jadi nanti Kok gak nengah? kita Flagbox. setiap Flagbox. pertemuan ada di lab ya praktikum. Dan flagbox akan mah. dibantu oleh Enggak ini kok. asisten praktikum ya, ada Mbak Yaya itu ya di kelas sesi 04 gitu ya. Berarti Saya nggak tahu nanti ada berapa orang yang bisa jadinya. Biasanya itu kalau di PBW kadang bisa sampai 3 orang kadang ya. Tapi sebetulnya 1-2 orang aku margin si padding cocok. ada forum asisten ya yang mengatur Gedean, Cok. itu nanti ya. 15. Kalau Anda nanti tertarik merasa tertarik menjadi asisten boleh coba ya nanti di semester selanjutnya atau ya Anda bisa 5 berarti. Gede gini gak apa-apa. Berarti ini kita bikin LI-nya aja nanti. nanti akan dibantu asisten 1 semester berarti akan ada 14 kali LI angkutan. aja. Dengan Nanti itu untuk pertemuan ininya ke font 13 size. dan 14 itu kemungkinan akan digunakan untuk presentasi tentang project ya. Nah, ketemuan project itu mungkin baru akan saya sampaikan nanti setelah UTS saja gitu ya. Jadi Gerain tuh. Aku gak tahu. Gerain B. Masa pakai excellent sih jelek banget. Gerain B, Bang. Gerain B. Sekarang Bisa fokusnya pakai tekstur ya, doang. mengerjakan belajar gitu ya, di tiap pertemuan gitu ya. Si. Selesaikan, Anda kerjakan gitu ya. Flagbox-nya mana, Bang? Nah, Durasinya 1 SKS itu 50 menit ya kalau 2 SKS. Coba di sini. Jadi, Flagbox. ya. mau pakai flagbook dah. Enggak ding. Kalau gambar ya. Kurang jauh ini sebenarnya kurang banyak sih kontennya mau ditambahin sama Nah, sebenarnya. nanti itu Cobain aja, Pak. UTS dan Ah, UTS Pak. biasanya itu memang bukan mengerjakan soal gitu ya, tapi mengerjakan Lagi enggak, tambahin aja. maksudnya bukan menjawab pertanyaan gitu ya, tapi biasanya dalam bentuk Gitu studi aja. kasus ya. Kalau Nah, untuk numpuk UTS kecilin. biasanya nanti ada studi kasus, ada diminta untuk menyelesaikan gitu ya. Kalau UAS itu nanti outputnya biasanya cukup laporan final project gitu ya. Nah, Jadi nanti kecilin aja nggak apa nih paddingnya. Terlalu gede. dikerjakan saja ya laporan praktikumnya. Kalau ada kuis ya dikerjakan. Nanti kuisnya biasanya ada di modul ya, di modul praktikum ya. Kemudian ada penugasan, Font size-nya kecilin. dan final. Mau dikecilin. Nah, semua materi dan penugasan
Nah, akan cocok. Kecil banget. disampaikan nanti lewat 25 kelas lah, kita ya. 25. Jadi arsip-arsip materi kuliah, modul gitu ya. Dan penugasan nanti semuanya ada di kelas kita. Beda sih jaraknya ya. Ada jarak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau selamatan. Ada pertanyaan? Ada. Padding berapa? Padding 3, padding 1. Pet juga. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, saya menyampaikan materi ini. Kecil. Ya, selanjutnya saya akan Sejarah masuk ke Hah? materi. Sejarahnya. Saya akan Sejarah apa? menjelaskan Sejarah konsep antar web dan kurang jauh. struktur Gimana tadi? HTML 5 ya. Masih jarak Padding gua. ke margin. Margin. Yang ini antar ini margin itu. Nah, saya akan memulai nanti dari apa itu internet, kemudian ada istilah tadi triple W ya. Itu apa sih gitu ya. Kemudian Sini pakai apa tuh? kalau di Set anu. In out. jaringan Over. internet gitu ya, Kan atau kayak gampang-gampang. infrastruktur internet itu ada Over. istilah-istilah Iya. seperti Mana sih? HTTP, Iya. Oh, ini. CSS, Over. Nggak kelihatan. server, Posisinya. client, gitu ya. Dan nanti ada istilah di apa, Transfer. pemrograman web itu ada web statis, ada web dinamis, itu apa gitu ya. Kita akan Iya, mulai biasa dengan sih. Mailing apa ya? belajar Yang bebas. mengetahui ya apa sih Iya. Maksudnya ini ada sebenarnya gambar. istilah-istilah itu gitu ya. Paragraf apa di sistem ini ya? Kemudian kita akan masuk ke perangkatnya gitu ya. Tadi bahasa pemrogramannya sudah saya sampaikan. Sih ada apanya sih di dalamnya? Kenapa butuh browser, kemudian Oh, saya- web editor apa yang akan digunakan gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti konsep dan struktur HTML ya. Nanti sekalian kita coba praktekkan ya di sini ya. Cacat banget anjir. Nggak apa-apa. Sementara doang. Nah, yang pertama adalah internet gitu ya. Internet Anda pasti tahu semua ya. Terus paling tidak sudah terbayang gitu ya, internet ya internet gitu ya. Nah, tapi kalau Anda diminta untuk menjelaskan pasti bingung gitu ya. Nah, internet itu kan asal katanya dari apa, net ya, jaringan gitu ya, internet gitu ya. Jadi jaringan yang saling terhubung gitu ya. Itu istilahnya internet gitu ya. Jadi kumpulan berbagai jaringan komputer gitu ya, yang ada di seluruh dunia gitu ya, yang terhubung melalui sistem standar gitu ya. Kalau Anda nanti belajar jaringan komputer itu ada istilah namanya TCP IP ya, itu nama protokol gitu ya. Sehingga antara satu komputer dengan komputer yang lain itu bisa saling berkomunikasi ya, bertukar data atau memperoleh informasi gitu ya. Apa itu? Ini komputer dalam hal ini bukan hanya ya komputer ya, bisa juga bentuknya laptop ya, smartphone gitu ya. Nah, itu ya bisa juga seperti itu ya, klien lah ya.
baru ini. Terus sampingnya ke apa tuh? Bentar ya. Kemudian ada istilah triple W ya, World Wide Web ya. Salah satu kebetulan yang Backgroundku dapat zaman diakses melalui SMP internet. ini. Ya mudahnya Background ini kalau zaman SMP. web gitu ya, website, situs web gitu ya, itu sama. Apa itu web gitu ya? Web itu ya halaman-halaman Live wallpaper live ini bukannya mari boros baterai ya? yang disimpan dalam server ya Hah? Live wallpaper dan diakses oleh boros gak sih baterai ini? Ya kalau pakai PC mah gak ngaruh. Ya kan? Harus sih. melalui PC enggak. alamatnya ya, Enggak lah. domainnya Berapa? yang diketik di Tapi bagian ini laptop boros kan? URL-nya itu apa gitu ya. Text decoration coba. Ini setup Kemudian ada istilah jam 11-an. HTTP ya, hypertext transfer Udah bagus sih. protokol gitu ya. Tahun segitu udah Belum bagus. jam 11. Iya kan? Sering muncul di browser ya. Udah bagus gak sih? Terus tuh setup jam 11. Setup gue gak sebagus itu waktu tahun itu. S ya. Oh, itu ya. Tapi quotient RGB ini cah. Terongnya piro? Songas. Oh, songas. Ya. Ini apa kan? HTTP biasa deh yang Oh, mau plus ya? TBS, Apa? Plus ya? SSL, Oke aja. ini ada SSL-nya gitu ya. SSL, ya. Ini ada www-nya ini. Artinya ini adalah halaman web. Nanti ada lagi protokol FTP gitu ya, file transfer protokol gitu ya. Iya. Itu isinya bukan halaman web tapi isinya adalah File manager. file gitu ya. File manager. File manager nanti isinya daftar file-file gitu ya. PHP MyAdmin. Ya, masih banyak lagi ya kalau di jaringan itu nanti untuk protokol untuk mengirim email itu ada SMTP misalkan Iya, dan lain sebagainya. PHP MyAdmin. Bergantung dengan format datanya gitu ya. Kalau kita bicara web ya pasti protokolnya HTTP ini gitu ya. Punya aku juga SSL belum ya. Terus 2000 anjir. Oh, Per bulan SSL. bisa. HTTP itu adalah ini ya protokol jaringan pada lapisan aplikasi ya. Nah ini konteks pada jaringan komputer ya, OSI layer itu ya, layer yang paling Text tinggi decoration. ya, dan layer application yang dikembangkan untuk membantu proses transfer informasi ya, bisa berupa dokumen, file, gambar, video, Ya lumayan lah. Cacat. dokumen yang bisa berupa Cara ngebarin file, dulu. ya, Anda bisa buka PDF itu lewat browser juga kan ya. Iya. Bisa buka file lewat browser gitu ya, bisa buka gambar, bisa buka video yang streaming maupun yang diupload gitu ya. Versi aman atau terenkripsi dari HTTP itu disebut HTTPS. SS. Oke, kemudian ada istilah lagi URL ya. Nah, URL ini merepresentasikan alamat dari sebuah sumber ya, resources ya, yang dapat diakses di internet ya. Nah, suatu URL ini pendekan dari Uniform Resource Locator ya. Nah, itu terdiri dari protokolnya itu apa gitu ya, ini tadi ya, ada HTTP atau HTTPS, kemudian alamat servernya itu ada di mana. Nah, alamat server ini bisa diterjemahkan ke dalam domain. Nah, kan ada istilah domain name server gitu ya. Alamat ini kalau di jaringan itu menggunakan IP address ya. Ya. Nah, tapi kan IP address itu nanti bisa dialiaskan gitu ya, menggunakan nama yang mudah diingat gitu ya, ketimbang harus menghafal Angka. IP address-nya gitu ya, 172 berapa gitu, itu kan sulit ya. Ini biasanya saya menggunakan analogi seperti rumah lah ya, alamat rumah gitu ya. Jadi domainnya itu ya alamat rumahnya itu gitu ya, jalan apa, nomor berapa gitu, itu akan lebih mudah diingat gitu ya. Dan nah ini nanti masuk ke dalam subdirektori apa gitu ya, misalkan ini di sini contohnya adalah
domain amit.com.ac.id dan slash dosen, ini berarti masuk ke folder dosen, folder materi, kemudian di dalamnya itu ada file namanya perancangan web.txt. Artinya ini berupa halaman web gitu ya, karena .txt. Nah ini istilahnya yang nomor 3 ini file tab-nya ya, atau folder di mana tersimpan resources-nya itu tadi gitu ya. Ya mirip seperti file manager sebenarnya ya. File manager itu kalau Anda lihat ya, komputer itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini ada di disk apa misalkan C, D gitu ya, kan depannya selalu seperti ini ya. Formatnya itu mirip gitu ya. Ya URL sering disebut juga dengan link, hyperlink gitu ya. Alamat URL-nya apa? Alamat linknya itu apa gitu ya? Istilah lainnya itu link gitu ya, atau hyperlink. Kemudian ada istilah DNS ya, tadi saya menyebutkan ada DNS, Domain Name System. Ini adalah versi teks dari IP address gitu ya. Tujuannya untuk mempermudah pengguna mengingat sebuah alamat web gitu ya. Nah ini sifatnya unik ya, nggak boleh sama. Punya setuju kan. Artinya kalau domainnya ini sudah dimiliki oleh orang lain, Tak bisa diklaim. masih dilanggan atau dimiliki orang lain gitu ya, kita nggak boleh pakai gitu ya. Nah, kecuali kalau domainnya ini sedang free gitu ya, sedang diparkir ya, nggak ada orang yang pakai, kita bisa langganan domain gitu ya. Jadi nanti kalau Anda punya web gitu ya, mau di online kan gitu ya, biasanya Anda harus beli dulu langganan domainnya. Kalau domain itu langganannya per tahun ya, tahun sekian ratus Sama paling gitu ya. hosting. Ada yang murah, bahkan ada yang free juga kan. Iya. Jadi tergantung ininya ya, akhirannya gitu ya, .com, .co, .net gitu ya, .id gitu. Itu harganya beda-beda, itu yang membedakannya. Gak isu kan ini kan Ada miring gitu pas ya. nggak ada gitu ya, yang murah-murah itu ya. Nah sekarang ada banyak sekali variannya, mau beli yang Ada yang bisa dimakan. mahal sampai yang murah gitu ya. Tapi mahal pun juga nggak sampai jutaan, paling ratusan ribu aja gitu ya. Ya biasanya ada yang menjual mahal sampai jutaan itu untuk kasus-kasus tertentu aja ya. Jadi Organisasi. ada orang yang menganggap nama itu sangat apa ya, sangat ya, cantik gitu ya. Iya. Ya seperti beli nomor cantik lah gitu ya. Karena apa alamatnya itu rare gitu ya, atau mungkin ikonik gitu ya, mudah dihafal gitu ya. Nah, kadang ada orang yang mau resell ya, jadi menjual lagi ke orang lain dengan harga lebih tinggi gitu. Itu Kayak ada mancing. seperti itu. Aman. Mati. Kalau dimakan. Kemudian ada konsep server and client gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan analogi gitu ya. Jadi di depan saya menyebutkan ada sisi front end dan back end gitu ya. Front end itu sisi kliennya ini ya. Jadi apa yang muncul di browser di komputer Anda gitu ya, itu adalah kliennya. Lalu begitu nanti masuk internet, kemudian resource-nya, Ya, Tinggal itu aja. file-filenya itu ada di mana, disimpan di server gitu ya. Server itu kan nggak bisa kelihatan ya. Kalau tampil di browser gitu ya, kita bisa akses ya, misalkan ini ya. Nah, di browser itu kalau kita klik kanan gitu kan, kita klik kanan, kemudian view page source ya, atau di sini lihat sumber halaman gitu ya. Nah, yang muncul apa? Nah, ini script HTML, CSS, JavaScript. Nah, ini kalau dilihat. Ya ini kelas yang Ini digambar. isinya HTML, CSS, JavaScript. Ya, ini HTML yang
ada tag-tagnya seperti ini ya. Kemudian Ya memang gitu mas. tadi ada CSS-nya. Nah ini CSS ya. Biasa Seperti itu. CSS. Kalau lihat template-nya Blogger paket ya. Kemudian kalau ada function seperti ini berarti JavaScript gitu ya. Makanya tuh bisa ada daripada Jadi front end. kalau di sisi klien pasti scriptnya akan kelihatan gitu ya. Padahal webnya ini sebetulnya Kan pakai tim, kalau mungkin bikin ada sendiri yang meninggal. bagian yang menggunakan bahasa PHP misalnya. PHP. Nah, di sini nggak akan kelihatan gitu ya. Kita bisa melihat di situ menggunakan PHP atau bukan gitu ya. Kalau masuk ke servernya gitu ya, Udah bisa masuk. isi dari servernya. Jadi server ini fungsinya untuk menyediakan layanan resources ya, resources web gitu. Sementara klien ini fungsinya untuk ya mengakses informasi ya yang disediakan oleh server ya. Cara mengaksesnya yang menggunakan browser. Jadi nanti Anda kalau praktikum Belum lah. ya pasti untuk mengeceknya nanti ya butuh browser gitu ya. Cuma butuh itu aja ya. Kalau dulu kalau Anda sempat praktikum dengan C++ gitu ya, itu kan butuh Mana nggak bisa compiler dibunuh lagi gitu kuliah. ya. Tapi kalau di web itu nggak perlu ya, cukup butuh interpreter aja ya untuk membaca markupnya gitu ya, menggunakan browser itu gitu ya. Terus Browser apapun bisa gitu ya. Belum jadi cuma saya. Kalau kan ini HTML, CSS, JavaScript Iya, makanya. nanti belum butuh yang namanya hosting ya atau server pasti gitu ya. ya. Ya orang si website. Kita akan membutuhkan server atau hosting nanti ketika sudah bekerja dengan PHP ya atau backend gitu. pakai set. Kalau HTML, CSS itu belum perlu. Tapi nanti kita perlu tahu ya cara sini. menggunakan Sini, server guys. lokal itu seperti apa, yang menginstal di komputer kita itu seperti apa gitu ya. Ya bisa. Panji. Fahmi. Kemudian yang selanjutnya ini ada jenis web ya. Fahmi, Mi. Statis dan dinamis gitu ya. Kalau statis itu dibentuk dengan client side scripting ya, istilahnya. Jadi script yang berjalan Yang kanan. di sisi klien. Kenapa? Cosplay apa ini? Jadi perubahan datanya nanti Oh. dilakukan dengan mengedit scriptnya gitu ya. Nah, sementara kalau dinamis ya, bedanya dengan statis, dinamis itu butuh yang namanya database biasanya. Nah, sehingga perubahan Ini isi itu ini, ya ini. diubah di database-nya gitu. Ini ke sini. Nah, scriptnya itu tetap gitu ya. Bisa oke. Bisa nih nyerang. Kalau statis Serang. itu, ya, kalau ada perubahan scriptnya harus diedit gitu ya. Ya, jadi dinamis di sini merujuk pada isi database-nya. Dimakan. Kalau statis ya berarti informasinya nggak perlu berubah gitu ya selama kurun waktu tertentu. Nah ini pembagian bahasanya gitu ya. Di pengenalan perancangan web kita akan belajar client side scripting ya. Itu server side scripting kita akan pelajari nanti di BWL. Bisa dibunuh. Di sini ada beberapa opsi bahasa ya. Tentunya nggak akan dipelajari semua ya. Kita akan belajar nanti di BWL itu Mundur saya wes. yang PHP saja gitu. Yang paling populer, paling umum gitu ya. Cilak dia bisa nyerang. Saya bisa. Dipakai untuk mengembangkan sebuah halaman web gitu ya. Nah ini ada sedikit ilustrasi ya. Iya. Ilustrasi yang cukup bagus ya untuk menjelaskan ya di mana posisi dari bahasa client side dengan server side ya. Nah ini kan di sini ada laut ya. Ini. Yang nampak di permukaan itu yang HTML, CSS, dan JavaScript gitu ya. Sementara yang nggak kelihatan itu ada di bawah laut gitu ya. Nah, ini ada PHP-nya dan MySQL-nya. Jadi
kita nggak akan bisa lihat gitu ya security HP-nya, kemudian database-nya itu apa, itu nggak akan bisa kita lihat karena dia berjalan di sisi server gitu ya. Kalau ini di sisi klien atau di sisi browser Lama ya banget, tadi itu ya bisa kita klik kanan kemudian main catur mana yang cepet Enggak ini. di besok gitu ya, itu akan muncul semua gitu. Ini aset-asetnya kan kelihatan ya, ini oh ini ada kalau diklik ini kan ada .png gitu ya. Nah, ini ada logonya gitu ya. Nah, kita bisa download juga ini seperti ini ya. Oh ternyata ini menggunakan Enggak bikin 2 orang gimana, Pak? library gitu ya, font library ya. saya bentar mikir dulu Game ya. Iya. Ini kenapa istilahnya front ya? Front Kesini karena aja. dia di depan di atas gitu ya. Kalau back end ya dia ada di sisi belakang ya, di sisi server. Itu semuanya dikena Kemudian web browser saya kira ini Anda deklarasi sudah kalah ini gila deklarasi kalah. paham ya. Yang namanya web browser itu ya browser gitu ya. Tujuannya untuk membuka halaman web. oh ini kesini Karena ini pada kesini komputer dan nanti untuk melakukan kan dia sisa sih browsing di web ya. si Dia untuk menampilkan dokumen web. miring Ada banyak sekali jenis browser ya. Saat ini dan nanti silakan saja ya, nanti bebas ya, yang terbiasa pakai browser apa gitu ya, bebas saja ya, untuk selama praktikum nanti gitu. Biasanya yang populer kalau Anda pengguna Windows itu Chrome ya. udah bisa Kemudian yang selanjutnya adalah code editornya gitu ya. Nah, jadi nanti selama praktikum kita juga akan membutuhkan perangkat untuk menulis kode ya. atom ya Nah, yang saya rekomendasikan itu nanti kita menggunakan Visual Studio Code saja. Ya. Emang MSC market? Code. Kenapa menggunakan itu? nah atom kan sejam Karena sama Sublime Text gitu menurut gitu saya ini code editor yang modern dan banyak fiturnya gitu. Ya. Ada banyak bentar ini sini ini apa? sini ini sini raja Theme ya, theme yang bisa dipakai, ada plugin yang bisa dipakai untuk mempermudah pekerjaan sebagai seorang developer lah gitu ya. Tidak hanya di web, tapi ini sebetulnya yang namanya code editor kan yang modern itu biasanya bisa dipakai untuk menulis kode apa saja, bahasa apa saja. Kalau di mata kuliah ini konteksnya untuk menulis nanti HTML, Oh iya, CSS gitu ya. sekak ya goblok. Sorry. Nah, meskipun Anda boleh saja nanti pakai code editor yang lain, tapi yang saya rekomendasikan ini yang VS Code ya. nggak bisa Jadi bisa di-download sendiri kalau Anda mau install di ini udah rumah gini ya. gas Ini open source ya, gratis. Dan ini yang mengembangkan sebetulnya dari Microsoft ya. Microsoft. Visual Studio. mana nih dari Google nggak datang apa sih namanya waktu itu Nah ini ya, coba ada modul extension masih ada istilahnya extension. Benteng nih. Buset. Kalau Anda mau tahu makanya tak matiin tadi kuburnya ada fitur apapun export yang menarik nanti Anda bisa cari di YouTube ya. berarti sisa yang ini yang buat Kemarin saya nonton video dari nah ini ya dari ini channel yang mungkin familiar. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang. Tamat nih. Sandika Sandika Gali. Sandika Gali. Ya, Pak Sandika kali ya. Ya. Nah ini ada video yang menurut saya menarik ya, 10 extension Visual Studio Code untuk web developer pemula. Ini tadi nanti ada bisa yang mana yang jalan lagi nonton oh sendiri ini di rumah ya.
Nanti ada contoh-contohnya gitu ya, fiturnya apa gitu ya. Nanti Anda bisa install juga extensionnya. bunuh diri Dan dong. yang namanya extension ini disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Iya. Nggak harus semuanya ini di download semua gitu, nanti bisa jadi tambah berat gitu ya fiturnya. Dipakai aja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan semester ini sedang belajar HTML, CSS ya. Ya ini aja ya extension yang Miring. kira-kira dibutuhkan apa saja gitu. Nggak mungkin nyerang situs sih. Gini aja dah. Semoga salah langkah sih. Gak bisa. Oke, sekarang kita masuk ke ya penjelasan ini ya HTML 5 gitu ya. Apa itu HTML gitu ya. Ini pendekan dari Hypertext Markup Language ya. Jadi bahasa markup untuk membuat halaman web gitu ya. Nah, ekstensinya apa ekstensinya ya HTML. Jadi isi dari dokumen HTML itu adalah elemen-elemen yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai yang diinginkan. Nah ini sebetulnya sudah diperkenalkan pada tahun 80 bahkan ya. Jadi justru bahasa markupnya dulu, kemudian baru muncul browser ya di tahun 90-an, ternyata kompatibel gitu ya. Nah ini ya, sekali lagi HTML ini bukan bahasa pemrograman murni karena tidak punya logika. Jadi sama sekali nanti di HTML nggak ada istilah percabangan gitu ya, nggak ada istilah percabangan, iterasi gitu ya, perulangan itu nggak ada. Ini kesini. Bahaya cuy. HTML 5 ini adalah versi paling baru gitu ya, karena sebelumnya sempat populer HTML 4 ya, tapi konsorsium HTML ini selalu memperbarui gitu ya elemen-elemen yang masih relevan dan membuang yang nggak relevan gitu ya. Akhirnya yang populer sekarang HTML ini sudah jalan dari tahun 2010 ya, sampai sekarang pun mungkin 90% ya web yang ada di dunia ini sudah pakai standar HTML5. Ya sekarang kita masuk ke struktur dokumen HTML ya. Kan yang ini tuh. Nah, jadi setiap kali kita nanti mengetikkan dokumen HTML ya, selalu ini yang ditulis dulu ya pertama kali ya. No way. Nah ini ada warna-warnanya ya, ini ada maksudnya yang belum menjelaskan. Jadi selalu diawali dengan tanda seperti ini ya. Kurung ini juga bisa maju ya remnya. Kok lupa ya? Kurang dari ya, ditutup dengan Bisa sih. seperti ini ya. Daripada mati sia-sia. Serunya Kejebak kalau nih, di salah awal nih, malah maju. HTML ini selalu seperti ini ya. Kalau secara konsep nanti di tag-tag ya, ini istilahnya Nggak tag bisa ya. lah. Tag-tag HTML itu Ya kan ada gini tag tuh. pembuka dan tag penutupnya. Nah penutupnya itu biasanya di bagian awal itu ada tanda miringnya ini ya. Ini sini. Kayak Ya. miring ya. Gas. Nah ini HTML, Harusnya sih nggak ada yang bisa penutupnya bunuh. adalah ini ya. Ini kalau tiba-tiba mati sih udah game changer banget sih. Ada dua bagian utama yang di HTML, ada bagian head dan bagian body. Nah fungsinya apa? Head ini untuk memberi judul websitenya gitu ya. Biasanya yang namanya bagian head itu nggak akan muncul di browser ya. Dia akan muncul di sini ya, misalkan ini ya yang paling atas ini ya, di tab-nya ya. Nah, ini title-nya ya. Lu makan apa, Cuk? Sementara kalau bagian Menteri. Oh, bodinya itu Bisa nih. nah, sesuatu yang muncul di sini di browsernya ini. Kalau head itu munculnya nggak akan yakin kelihatan nanti. itu Atau kalau tab-nya itu title itu munculnya ya di sini di tab-nya ini. Nah ini ada icon gitu ya, itu juga nanti
konfigurasinya dan juga Enak banget lo skak lo. Belum. Mati cuk semua ini. itu untuk Bisa aja mempermudah sih. pemahaman ya, kalau HTML itu ada dua bagian head dan body. Body itu ya yang muncul di browsernya ini, kalau head itu ya yang nggak muncul. Ya udah aku makan ini. Ya digunakan sebagai pengenal ya, kalau Sini lah sini berarti. Kan do aku udah polanya seperti ini. Nah, kemudian ada tanda garis fokus seperti ini ya, tempat menuliskan tag body, ini artinya komentar ya. Jadi komentar pada HTML itu selalu diawali dengan tanda seperti ini, ditutup dengan tanda seperti ini ya, strip, kemudian kurang dari ya, ini ada seperti panah gitu ya. Segala sesuatu yang ada di Iyalah. di panahnya ini dia nggak akan dieksekusi gitu ya. Atau nggak akan ditampilkan di webnya, nanti nggak muncul ya, nggak muncul di browser, tapi dia akan muncul ketika kita view page source ya. Enggak lah, ngapain bunuh diri aja. masih bisa gerak gitu. Ini kalau pasti nanti Nah, ini dibunuh kalau sama di- aja anjir. Kalau view page source ini ada tanda seperti ini ya, ini artinya komentar ya. Nah, di sini nggak akan muncul. Ada saatnya gue tetakin gak sih? Gak bisa. Udah. Ini ke sini. Ini sisa dua, sisa si ini. Ada istilah elemen atau tag HTML ya. Jadi elemen HTML adalah komponen penyusun terkecil dari sebuah dokumen HTML. Nah, ini elemen pada dokumen HTML ditandai dengan tag, istilahnya tag. Ini elemen merupakan teks murni atau bukan teks atau keduanya. Ini contohnya adalah head, body, tabel, paragraf, list, itu elemen. Tagnya itu bentuknya seperti ini. Aturan penulisan tag HTML. Tag ditulis diawali tanda kurang dari dan diakhiri simbol lebih dari ya. Dan tidak boleh ada spasi kosong setelah tanda kurang dari. Misalkan title, nah ini harus tanpa spasi ya. Title. Wah, skak guys. Dan tag boleh ditulis dengan huruf kecil, kapital atau kombinasi keduanya. Jadi dia sifatnya case insensitif ya. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sama ya. Deketin. Tidak seperti variabel ya. Variabel pada bahasa pemrograman itu case sensitif ya. Tapi kalau tag HTML itu dianggap sama gitu ya. Jadi misal ini title T-nya menggunakan huruf besar ya, yang lainnya huruf kecil, itu akan dianggap sama gitu ya. Mati tapi dia. Mati dia. Nggak ada perbedaan. Kemudian ada istilah atribut HTML ya. Ini namanya Jadi semua elemen HTML itu bisa punya atribut. Jadi atribut itu paling mudah ya untuk memberi aksesorisnya gitu ya. Misalkan di sini ada body ini adalah VMware. bagian yang muncul di Satiwi. browser ya. Si abang-abang. Saya ingin halamannya itu backgroundnya warna biru gitu ya. Nah, berarti itu di atribut color ya. Di color sama dengan blue, artinya set background colornya itu warnanya jadi biru gitu. Oh ya goblok tak tahu Nah ini itu. ada dua tag, ini atribut. Udah aku hilang. Ada atribut value. Kalau atribut value itu yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan ya, yang ditulis dengan tanda petik seperti ini adalah atribut. Windows. Ah, no. Di color atau background colornya ternyata warnanya biru. Tag diapit dengan dua karakter. Rojo lagi. Yang pertama, salah satu elemen adalah tag pembuka dan yang kedua merupakan tag penutup. Ini ya, tag sensitif ya. Nah kemudian nanti cara penulisan tag yang berpasangan yang berturut-turut itu disesuaikan dengan urutannya ya. Misalkan ini ya, bold, italic ya. Itu boldnya karena ini diawali dengan tag bold gitu ya. Ya ini nanti ujungnya juga harus tag bold gitu ya, penutup ya, tag penutupnya.
Nah, ini di dalam tag ada tagnya lagi, ini ada italic gitu Main ya. game lain Juga tapi. harus di-tag dulu ya. Iya, Belum untuk kuliah. exportnya, ya. Oke, sekarang kita coba praktekan ya. Buka langsung buka Sudah saatnya menjadi ratu. studio code yang ada di komputer Anda. Menang aja ini. Bisa kan betul mah. Lanjut, bisa lanjut atau gimana? Udah bikin kayak gini. Bikin ini baru kali. Udah ya, udah saya. Lanjut aja ya. Gini banget, Cok. Menarik. Ya berhenti dulu bermain akbarnya. Buka Visual Studio Code, kemudian coba new file gitu ya. Kemudian Anda simpan dulu di save as gitu ya. Anda bisa buat folder sesuai link Anda nanti di disk D ya, agar tidak hilang. Karena kalau Anda letakkan di C itu nanti reset ya, atau di folder dokumen itu bisa ke Anjir nggak mau, Cok. banyak disimpan di D ya, data ya, data D ya. Anda buat folder aja Ini dia nggak mau, Cok. pakai name atau nama gitu. Nggak mau. Nah, nanti minggu depan kalau Anda praktikum, kalau bisa juga Bikin di sini aja nggak sih? Nggak, aku biasa gitu soalnya. Tinggal bikin di sini. Pak, dingin banget sih, Pak. Oke, silakan. Kita coba buat nama filenya itu latihan.html ya. Di set as dengan latihan.html. Ya, ini 062 aja seperti ini ya. Kok masih belum paham tools-toolsnya aja? Terus apa? Nah, toolsnya HTML. VS Code tuh HTML. Yang sering tak pakai cuma ini doang, emet. Hah? Cuman emet doang yang sering tak pakai. Enggak, ini kayak ini loh. Kayak gini biar langsung komplek semua. Komplek yang di dalamnya doang, nggak usah ikut. Bisa kan kayak ini? Nggak bisa anjir kadang kayak gitu. Titelnya apa? Nah, silakan disiapkan Ditulis satu-satu. HTML-nya ya, Boleh ditulis tulis satu-satu. Aduhnya. Ini. Oke. Nah, ini saya kasih tahu Ketik satu-satu sih gak apa-apa. trik cepat kalau Anda menggunakan VS Code ya. Jadi untuk membuat struktur Hah? awal HTML ada cara Pakai ini. cepatnya ya. Pakai ini nih. Nah, ini kan awalnya seperti ini ya, kosong ya. Shift 1 loh. Ada Atau gua tekan shift, atau gua ini bisa tahan juga. shift, kemudian tanda seru ya. Kayak gini juga bisa. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Kemudian kalau sudah di enter ya. Iya. Ya, shift 1 enter. Shift 1 enter. Dasar HTML. Atau gua gini juga bisa nih. HTML. Gitu. Atau boleh juga diketik ya kalau mau nggak masalah. Kalau mau cepat itu ada linknya nih. Kemudian ditahan ya, kemudian tanda seru ya. Nah, nanti muncul seperti ini, dilepas, kemudian tekan enter ya. Nah, seperti ini ya. Udah bikin foldernya belum? Nah, kalau sudah muncul seperti ini, coba kita isi bagian Di ini, di D. bodinya ya. Itu ini D. Pakai nih. Yang folder baru. Udah belum? Belum ya? Belum. Ketik dulu. Nanti kalau ada ngetik sesuatu itu jangan kaget ya kalau misal di
Oh iya lah, ada live server ya. Kepe, jangan lupa. Penutupnya Oh sendiri iya, ya. lupa. Ini misalkan seperti ini ya. Saya ketik H1 ya, ini H1. Saya ketik penutupnya seperti ini ya. Nah, dia tiba-tiba muncul teks penutupnya ya. Nah, biasanya otomatis seperti itu. Pilih yang tadi mana? D. Name-nya berapa? Select ya, select. Coba kita kasih B ya. Coba. Oh gitu. Nah. Coba cek. Itu ini. Oh di sini. Hapus itu. Di sini tuh nggak Sang ini. Di ini tuh. Saya pencet ini, klik kanan. Kok gak bisa? Keluar. Oh ini aja langsung nih. Iya. Tulis latihan titik HTML. Bikin apa? itu doang. Terus. Enter. Nah, habis itu ini shift 1 pencet. Enter. Shift 1 enter. Terus ini ngikutin itu aja sini tulis apa di. Udah ini aja deh. Apa sih? Lorem ipsum apa sih? Pakai H1 ya? Lorem ipsum apa sih tulisannya cuy? Lorem ipsum. Lorem tulis lorem. Lorem ipsum lorem ini loh. Nah, Enggak, jangan itu gini nih, gini. oh anu sih ada shortcutnya apa sih namanya? Iya lorem. Oh, lorem. Ini jangan kayak gini, pisah-pisah aja kalau mau. Udah ketemu. Gini nih. Jadi di contoh saya ini saya coba edit bagian title-nya ya. Ini saya ganti tadi Lorem misalnya mau dokumen berapa? jadi 20 kata. belajar ada 20. 5, kemudian di dalam body itu saya tambahkan Udah tinggal ngambil apa? ada tag edit ya, Dimasukin ke dalam satu seperti file. ini. Satu apa? Tulisannya Perinya P. pancangan B, kemudian di bawahnya ada satu paragraf, kemudian menganggap satu paragraf. Udah Ya. gini doang kan? Nah, ada tulisan belajar membuat halaman web sederhana dengan HTML 5. Ini tulisan HTML 5-nya ini saya bold ya. Biasa tapi pakai Nanti outputnya kalau dibuka di browser ya untuk Apa sih bikin apa, Bapak? ini tinggal dibuka aja tadi ya file HTML-nya Judulnya? di browser ya. Oh judulnya nih latihan pertama kampus. Nanti hasilnya seperti ini ya. Belajar HTML 5. Kita ngikutin dosennya. Ikutin aja ya. Kalau Belajar diperhatikan, HTML. nah ini tadi bagian title-nya ya sudah berubah ya, belajar HTML 5 dan ini bagian body-nya ya. Nah, satu, ini kenapa tulisannya bisa lebih besar dibanding yang bawah karena ini Belajar dengan menggunakan saya latihan membuat halaman web dengan HTML 5. Bilang Diki, ulang tahun ini Diki info nih. Info ulang tahun nih. Wis suwe kan. Oke, silakan coba Anda kreasikan sendiri ya. Ini nggak harus sama seperti contoh saya ya. Anda bisa ya pakai teks dummy tadi ya. Saya dengar ada yang pakai Lorem Ipsum ya silakan. Kemudian nanti Anda bisa coba format dengan elemen-elemen yang lain ya. Anda bisa sampai 10. Loh, Oh ya, ini komputernya connect internet nggak ya? Enggak. Enggak ya? Oh ya, tolong Mbak. Ya, nanti Oh, udah connect Pak, udah connect. hidupkan ya. Masuk buat satu sih. Komputernya ini, Cok. oh ini nih. Buat satu. Mending ini gak sih? Ya kita ayo ini kenceng-kencengan ngetik aja gak sih, mau gak? Ya, tes ketik. Ayo. Oke ini. Aku pendek cuy. Kasih. Kok di situ, Cok, di private itu? Biar gak kelihatan lah story. Ya udah. Malas. Oh, tinggal cari aja. Kalau disuruh bikin gitu doang kan ya. Mana internetnya? Enggak bisa. Udahlah bikin gini aja, malas. Apa sih
nama Fast dan Finger atau apa ya nama websitenya tuh lupa. Mailer cah. Oh dari sananya. Oh ya udah Pak. Nggak bisa ya? Bertahan kuat. Oh AC nya. Internetnya udah bisa loh. Belum. Yang sana masih ya. Ya, udah tempat nyaman di sini Pak. Udah bikin gini dulu ya. Nah, soketnya yang gede kali dong. Dracula aja sama kayak punya aku temanya. Lorem ipsum dolor sit agnet. Terus apa nih? De Abelberku. Omnis S. Nah, Ini yang perlu nih yang biar nggak sama. Iya udah bisa. Ini nih 10 Fast Finger. Udah kan? 10 face finger. 10 Fast Finger. Gimana nih? Gimana nih? Ya udah ngerti kan? Ini apa? Halo. Pro selection aja. Udah. Ini udah. Ini 1 menit kita 1 menit. Ada waktu. Nanti ada hasilnya di akhir. yuk. Masuk. Ini. Terus. Aduh. Aku belum terbiasa sama layout. Oh. Ada bagian anjir. Sesuai dengan orang cepat Anjir tipe lagi. Anjir. Tak biasa membran lah gitu. Ini sumpah keyboardnya gak enak banget. 63 cuk. 45. Salah 3 dulu. Cepet banget ketik pada 45 aja. Tak kerasa 93 gua anjir. mending turu. Itu paling pakai. Ini kalau mau di sini aja nih ikut lomba. Emang ada lombanya? Udah. Login dulu dong berarti. Enggak usah. Untuk Indonesia tuh. Lihat top skornya berapa nih? 153, 150. Tadi 65 cok. Duh. Paling kecil udah 21. Masih gue lebih tinggi aja. Apa? Lagi yuk. Kalah. Kalau mau ngulang aja ulang. Itu masih bahasa Indonesia tuh, belum Inggris. Itu baca ngetik sih gila. Gue baru latihan ngetik 10 jari tuh baru minggu yang lalu. Kalah. Elah, tipu mulu. Apa sih? Tipu lagi. Gak biasa mendengar. Apa lagi? Waduh. Gerah. Ini masih pelan di sini. 7 cak. Ya elah, tidur dulu gak sih? Pelan banget ketiknya. Seperti terus terlalu Internetnya sudah bisa ya? Udah. Enggak aku dulu Saya bisa sambil buka lamannya ya. Nah, ekstensinya ini paling suka aku. Nah, di sini terus ini ada coba-coba ya, tag-tag atau halaman yang Aku paling